Selamat datang di Pesan Semesta. Kami tahu kalian datang bukan tanpa alasan, karena ada getaran yang tak kasat mata membawa langkah kalian ke ruang ini. Di sini, alam semesta berbicara dengan lembut namun penuh kuasa. Dan kali ini ia datang dengan sebuah kabar yang hampir sulit dipercaya. Kalian sedang berada dalam jalur energi yang dirancang untuk membawa kalian menjadi calon miliarder. Bukan sekadar kaya, melainkan sebuah derajat di mana pilihan adalah milik kalian sepenuhnya. Dan bagi kalian yang lahir di bawah zodiak Scorpio, ada gemuruh besar yang sedang disiapkan di balik layar kehidupan. Kejutan demi kejutan akan terungkap dalam bacaan ini, seperti kain yang perlahan ditarik dari sebuah lukisan agung yang selama ini tersembunyi. Namun ingatlah, bacaan ini bersifat umum, seperti pesan yang ditiupkan angin ke banyak arah. Tidak setiap kata akan beresonansi dengan setiap jiwa, dan itu sangat wajar. Terimalah apa yang terasa hangat di hati kalian sebagai refleksi, motivasi, atau doa, dan abaikan apa yang tidak terasa sebagai milik kalian, karena setiap perjalanan itu unik. Jangan pernah menjadikan bacaan ini sebagai kepastian mutlak, karena hidup adalah kanvas yang kalian sendiri yang memegang kuasnya. Kartu pertama, Asmara, Nine of Pentacles. Kartu ini menggambarkan seorang perempuan berdiri anggun di kebun yang subur, dikelilingi oleh keindahan hasil jerih payahnya sendiri. Seekor burung elang kecil bertengger dengan tenang di sarung tangannya, melambangkan penguasaan diri dan kebebasan yang tidak tergantung pada siapapun. Uh, uh, Bagi kalian para Scorpio yang menjalani kehidupan asmara saat ini, Nine of Pentacles membawa pesan tentang stabilitas yang langka. Kalian telah mencapai titik di mana kalian tidak lagi mencari validasi dari pasangan karena kalian sudah cukup utuh sendirian. Namun, keutuhan inilah yang justru menjadi magnet terkuat. Jika kalian sedang berpasangan, energi ini menunjukkan bahwa hubungan kalian sedang berada dalam fase yang sangat terlindungi. Pasangan kalian menghormati ruang pribadi kalian, dan kalian pun melakukan hal yang sama. Tapi ingatlah, cahaya kesuksesan kalian yang semakin terang kadang menarik perhatian dari energi yang tidak sepenuhnya tulus, baik dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Jangan biarkan rasa percaya diri berubah menjadi tembok yang terlalu tinggi. Bagi kalian yang masih sendiri, Nine of Pentacles adalah kabar baik tentang kesendirian yang bermartabat. Kalian tidak sedang menunggu, kalian sedang bersiap. Alam semesta sedang merapikan pertemuan yang nantinya tidak akan pernah kalian sesali. Karena orang itu akan datang ketika kalian sudah benar-benar nyaman dengan diri kalian sendiri. Bukan untuk melengkapi, melainkan untuk berjalan sejajar. Cobalah untuk sesekali menikmati kebun kehidupan kalian tanpa harus membagikannya kepada siapapun. Karena dari rasa cukup itulah cinta sejati justru mudah masuk. Dan ketika fajar menyingsing di pekan ini, kalian akan merasakan bahwa hati kalian lebih ringan dari sebelumnya. Kini, mari kita tarik napas sejenak, karena setelah kebun yang subur, kita akan memasuki lorong pilihan dalam karier kalian. Kartu kedua menanti untuk dibuka. Kartu kedua, karier, The Lovers. The Lovers bukan hanya tentang cinta antara dua insan. Dalam konteks karier, kartu ini melambangkan pilihan sadar dan komitmen terhadap jalan hidup yang paling selaras dengan nilai terdalam kalian. Kalian para Scorpio yang dikenal dengan intensitas dan ketajaman intuisi, kini sedang berada di persimpangan penting. Selama ini langkah kalian mungkin terasa berat, seperti mendaki tebing dengan tangan telanjang. Namun, The Lovers hadir untuk mengingatkan bahwa setiap kegagalan dan keraguan di masa lalu adalah bagian dari proses memurnikan niat. Sekarang, kalian diminta untuk memilih bukan berdasarkan logika semata, tetapi berdasarkan apa yang benar-benar membuat jiwa kalian bernyanyi. Bisa jadi itu adalah perubahan jalur karier yang selama ini kalian hindari karena takut gagal, atau menerima tanggung jawab yang selama ini kalian pikir tidak pantas untuk kalian. Pintu besar mulai terbuka dan kalian tidak sendirian. The Lovers juga berbicara tentang kolaborasi yang didasari oleh rasa saling percaya. Mungkin akan ada seseorang yang datang menawarkan kerjasama, atau kalian sendiri yang akhirnya berani menggandeng mitra bisnis yang selama ini kalian ragukan. Yang terpenting, jangan biarkan rasa takut akan komitmen menghalangi kalian. Scorpio memiliki kecenderungan untuk ingin mengendalikan segalanya. Namun, The Lovers mengajarkan bahwa keindahan justru lahir dari keberanian untuk melepaskan sedikit kendali demi kepercayaan. Cobalah untuk bertanya pada diri kalian sendiri,
Apakah keputusan karier yang kalian ambil saat ini adalah karena tekanan dari luar atau karena panggilan batin? Jawabannya akan membawa kalian ke tempat yang tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Setelah memahami pilihan dalam karier, mari kita beralih ke aliran rezeki. Kartu ketiga, keuangan Seven of Cups. Seven of Cups adalah kartu yang penuh dengan bayangan dan kemungkinan. Di atas awan terlihat 7 cawan berisi berbagai hal yang menggoda. Wajah, ular, istana, permata, dan lainnya. Ini adalah kartu ilusi, pilihan, dan juga peringatan agar tidak terbawa mimpi yang terlalu indah tanpa pijakan. Bagi kalian Scorpio, energi keuangan saat ini sedang berada dalam fase yang sangat menarik namun juga sedikit membingungkan. Kalian mungkin melihat banyak peluang sekaligus, hingga kepala terasa pusing, memutuskan mana yang paling menguntungkan. Saran dari kartu ini adalah jangan tergesa-gesa mengambil keputusan finansial hanya karena terlihat berkilau. Tanyakan pada intuisi kalian yang tajam, karena di antara 7 cawan itu hanya satu yang benar-benar nyata. Stabilitas baru mulai terasa, tetapi jangan biarkan rasa optimis yang berlebihan membuat kalian abai terhadap perencanaan yang matang. Lebih dalam lagi, Seven of Cups mengajak kalian untuk bermimpi dengan bijak. Ya, ada rezeki besar yang sedang dalam perjalanan. Namun bentuknya mungkin tidak seperti yang kalian bayangkan. Bisa jadi itu bukan uang tunai yang langsung mengalir, melainkan sebuah koneksi berharga atau kesempatan investasi yang tidak terduga. Cobalah untuk menuliskan apa yang benar-benar kalian butuhkan secara finansial, bukan hanya apa yang kalian inginkan. Scorpio dikenal dengan fokus yang tajam, tetapi di tengah banyaknya pilihan, kalian bisa kehilangan arah. Luangkan waktu sejenak untuk bermeditasi atau sekadar duduk tenang tanpa gangguan. Biarkan kabut perlahan menghilang, maka kalian akan melihat cawan mana yang berisi air kehidupan sejati. Setelah kita menyelami samudera pilihan finansial, sekarang saatnya melihat bagaimana takbir keberuntungan terbentuk di sekitar kalian. Kartu keempat akan membawa kita ke tempat yang lebih gelap, namun penuh makna. Kartu keempat, peruntungan The Devil. The Devil sering ditakuti, padahal kartu ini adalah cermin dari belenggu yang kita ciptakan sendiri. Simbol dua figur yang dirantai pada singgasana iblis mengingatkan bahwa tidak ada kekuatan luar yang benar-benar menguasai kita, kecuali ketakutan, kecanduan, dan pola pikir terbatas yang kita biar tumbuh. Bagi kalian Scorpio yang pemberani dan tidak takut menghadapi sisi gelap, kartu ini hadir sebagai kabar baik yang sedikit keras. Babak kelam dalam hidup kalian memang akan berakhir, tetapi tidak secara ajaib. Kalian harus dengan sadar memutus rantai yang selama ini kalian kira melindungi kalian. Mungkin itu adalah kebiasaan lama yang terasa aman, hubungan yang sudah tidak sehat atau pola pikir bahwa kalian tidak pantas sukses. Keberuntungan tidak lagi bermain-main di kejauhan, tetapi ia tidak akan masuk jika kalian masih terus mengunci pintu dari dalam. Namun ada kabar menggembirakan di balik simbol ini. The Devil juga berbicara tentang kekuatan material yang luar biasa ketika energi disalurkan dengan benar. Kalian akan merasakan bahwa beban berat di pundak perlahan terangkat, bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena kalian menjadi lebih kuat. Cobalah untuk jujur pada diri sendiri tentang apa yang selama ini membuat kalian merasa terjebak. Apakah itu rasa takut akan kemiskinan yang membuat kalian terlalu kikir? Atau sebaliknya, rasa haus akan pengakuan yang membuat kalian boros? Scorpio memiliki kemampuan luar biasa untuk bangkit dari keterpurukan, dan kali ini kalian diminta untuk menggunakan kekuatan itu membebaskan diri, bukan mengikat orang lain. Setelah melewati lorong gelap yang penuh pelajaran, tubuh dan jiwa kalian butuh istirahat. Kartu kelima adalah penutup yang lembut tentang kesehatan kalian. Kartu kelima, kesehatan, The Hanged Man. The Hanged Man digambarkan sebagai sosok yang tergantung terbalik dengan wajah yang tenang. Ini adalah kartu perspektif baru, pengorbanan sukarela dan jeda yang menyembuhkan. Bagi kalian Scorpio yang terbiasa bergerak cepat dan berpikir mendalam, kartu ini mengingatkan bahwa kadang langkah terbaik adalah berhenti sejenak. Bukan karena kalian lemah, tetapi karena tubuh dan batin kalian butuh waktu untuk menyelaraskan diri dengan energi baru yang masuk. Jika akhir-akhir ini kalian sering merasa lelah, pusing, atau bahkan kehilangan motivasi, itu bukan tanda kegagalan. Itu adalah sinyal dari alam bawah sadar bahwa kalian perlu menggantungkan sejenak semua masalah
dan melihat dunia dari sudut yang berbeda. Cobalah untuk tidur lebih awal, kurangi konsumsi informasi yang tidak perlu, dan biarkan diri kalian merasa tanpa perlu memproduksi apapun. The Hanged Man juga mengajarkan tentang penerimaan. Kalian tidak harus selalu dalam kondisi produktif untuk menjadi berharga. Justru dari momen diam itulah ide-ide cemerlang lahir. Kesehatan kalian akan memasuki fase pemulihan yang alami jika kalian berhenti melawan arus. Luangkan waktu untuk berjalan tanpa tujuan, atau sekadar duduk di dekat jendela sambil minum air hangat. Lepaskan ekspektasi bahwa kalian harus selalu kuat. Rasa lelah adalah bahasa tubuh yang lembut, dengarkan dia. Dan ketika kalian benar-benar beristirahat, kalian akan bangun dengan energi yang tidak terduga, seperti tanah yang subur setelah musim hujan. Percayalah pada proses melambat ini. Semua akan baik-baik saja. Karena tubuh yang tenang adalah rumah paling aman bagi jiwa yang hendak terbang tinggi. Demikianlah kelima kartu yang telah kita buka bersama Nine of Pentacles untuk asmara, The Lovers untuk career, Seven of Cups untuk keuangan, The Devil untuk peruntungan, dan The Hanged Man untuk kesehatan. Semuanya mengalir menjadi satu pesan bahwa kalian sedang berada di ambang perubahan besar. Semoga bacaan ini menjadi sahabat yang menenangkan di malam hening, bukan sebagai ketakutan, melainkan sebagai cermin. Tetaplah bersama pesan semesta, karena masih banyak ramalan berikutnya yang tidak boleh kalian lewatkan. Sampai jumpa di getaran berikutnya.